saya mau ngajak Bapak Ibu semua, teman-teman semua untuk menyaksikan satu video ya, di mana seringkali karena kita ngalamin berbagai tantangan, mungkin kegagalan gitu ya, penolakan gitu, atau misalnya mungkin masa kecil yang kurang menyenangkan, atau mungkin pernah dibully dan sebagainya gitu ya, sehingga akhirnya kita ada orang-orang di luar sana, semoga tidak yang di dalam sini ya. Saya percaya di dalam sini semua orang-orang yang punya harapan, makanya ikut kelas hari ini. Ya, nah, tapi banyak orang di luaran sana tuh mereka itu udah pesimis gitu ya, udah ngerasa nggak punya harapan gitu ya. Jadi apalagi berani punya mimpi-mimpi yang besar gitu ya. Nah, tapi saya mau ajak Bapak Ibu dan teman-teman para leader semuanya di sini untuk melihat satu cuplikan video, di mana video ini kalau Bapak Ibu lihat nanti apa nih kayak ada pelajaran biologinya gitu ya. Nah, tapi ini justru akan menunjukkan siapa sih saya itu sebenarnya ya. Nah, ini ya kita sama-sama saksikan dulu. Video ini akan menjelaskan tentang urutan proses pertemuan sperma dan sel telur di rahim ibu. Semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita tentang proses pembuahan dan kehamilan. Simak terus video ini sampai selesai. Setelah sperma masuk ke dalam tubuh wanita, dengan jumlah 20 hingga 300 juta sel dalam 1 ml air mani. Namun, hanya dibutuhkan 1 sel sperma agar terjadi proses pembuahan. Perjalanan sperma mencari sel telur untuk dibuahi baru akan dimulai. Ini merupakan perjalanan yang panjang bagi sperma dan tidak mudah untuk dilewati. Terdapat berbagai tantangan untuk mencapai keberhasilan membuahi sel telur sehingga terjadi proses kehamilan. Tantangan yang pertama, lingkungan asam pada vagina yang membuat sperma tidak mampu hidup lama dan akhirnya mati. Tantangan kedua, lendir serviks. Hanya sperma dengan kemampuan berenang paling kuat yang dapat menembus lendir serviks ini. Setelah berhasil melewati lendir serviks, sperma kemudian harus berenang sekitar 18 cm dari serviks menuju ke rahim. Kemudian, sperma menuju tuba falopi untuk mencapai sel telur. Pada tahap ini, sperma bisa terjebak ke tuba falopi yang salah atau bahkan bisa mati di tengah pencariannya. Rata-rata sperma mampu berjalan sepanjang 2,5 cm setiap 15 menit. Sperma yang mampu berenang sangat cepat mungkin mampu bertemu dengan sel telur dalam waktu 45 menit. Jika pergerakannya lambat, sperma butuh waktu hingga 12 jam untuk mencapai sel telur. Perjalanan sperma belum selesai walaupun sudah bertemu dengan sel telur. Satu telur mungkin bisa didekati oleh ratusan sperma. Namun, hanya sperma terkuat yang dapat menembus dinding luar sel telur. Ketika ada satu sperma masuk sampai inti sel telur membentuk pertahanan diri sehingga mencegah sperma lainnya masuk. Pada tahap inilah terjadi proses pembuahan atau konsepsi. Jika sperma tidak mampu bertemu dengan sel telur, sperma mampu bertahan dalam tubuh wanita sampai 7 hari. Ketika wanita melepaskan sel telur pada masa ini, kesempatan untuk bisa hamil masih terbuka lebar. Apabila sperma sudah berhasil bertemu dengan sel telur, di tahap inilah proses pembuahan berlanjut menjadi kehamilan. Materi genetik antara sperma dan sel telur kemudian melakukan penggabungan agar janin terbentuk. Setidaknya, dalam waktu 24 jam pembuahan akan berubah menjadi zigot. Setelah itu, zigot akan berkembang menjadi janin. Oke ya teman-teman, di sini kalau kita lihat ya, kita jadi diharapkan lebih sudah melihat bahwa dari awal penciptaan kita itu sebetulnya kita sudah melakukan yang namanya proses berjuang gitu ya. Jadi dari kita itu hasil dari pertemuan antara sel sperma dengan sel telur dari ibu kita, sel sperma dari ayah kita dan sel telur dari ibu kita gitu ya. Nah, tapi yang kita perhatikan tadi adalah Bapak Ibu bayangkan dari total 20 bahkan sampai 300-an juta juta sel sperma tadi gitu ya, hanya satu, dan itulah kita semua saat ini yang hadir di Zoom malam hari ini adalah hasil dari persaingan dengan beratus juta sel sperma yang lain. Nah, sebetulnya di situ kita sudah bisa lihat bahwa
Kalau kita saat ini tuh lagi yang ngerasa lemes, lagi ngerasa nggak ada semangat gitu ya, terus kayak yang apa lagi dikecewakan atau lagi down gitu ya, lagi pengen menyerah gitu ya. Kita ingat lagi, diharapkan dengan film ini diputar ini mengingatkan kita bahwa sebetulnya kita itu dasarnya dilahirkan sebagai seorang pemenang. Makanya hari ini kita ada gitu ya. Ternyata kita dari awal tuh kita sudah ngalamin perjuangan demi perjuangan sehingga kita bisa hadir sebagai seorang manusia yang sempurna saat ini gitu ya. Nah, tinggal tugasnya hari ini adalah bagaimana kita itu sebagai seorang manusia melanjutkan hidup untuk kita bisa me, memenangkan lagi untuk kehidupan kita sendiri, untuk kita bisa jadi seorang pemenang dalam perjuangan hidup kita di dunia ini, gitu ya. Nah, semoga film ini sebetulnya bisa membantu kita semua untuk ya terus mengingat ini gitu. Kalau kita mau menyerah, oh iya ya, dulu aja di awal dalam proses penciptaan kita itu kita sudah melewati banyak tantangan, itu kan, sehingga kita bisa lahir. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita dengan pastinya kita semua dilengkapi dengan potensi-potensi yang kalau secara penelitian tuh banyak banget potensi sebetulnya yang setiap manusia itu miliki gitu ya. Tapi kadang ada hal-hal yang membuat hal itu waktu proses begitu mau mulai hidup, mungkin dari latar belakang keluarga, pendidikan keluarga, atau pada proses kehidupan lagi kecil, mungkin dibully dan sebagainya, atau mungkin ada juga keluarga-keluarga yang oke, yang harmonis dan sebagainya. Itu menentukan kita untuk kita akhirnya berani mulai berjuang untuk punya impian untuk mau untuk apa ya untuk bisa untuk gimana caranya tuh kita bisa mewujudkan mimpinya kita gitu ya. Tapi kadang karena masalah di kehidupan kita gitu ya, membuat kita akhirnya nggak berani untuk bikin mimpi gitu kan. Akhirnya menjalani hidup hanya gitu-gitu aja gitu ya. Padahal kalau kita mengingat masa penciptaan kita di awal ini, sebetulnya ingat kalau kita tuh punya potensi. Tinggal bagaimana dan gimana dan apa cara menggalinya sehingga akhirnya itu bisa membawa kita sehingga kita tuh bisa berani bermimpi dan mewujudkannya ya. Nah, jadi waktu kita sudah dewasa seperti sekarang ini gitu ya, pastinya kita punya konsep tentang kesuksesan. Di mana kesuksesan itu buat setiap orang tentunya beda-beda ya. Gitu ada yang sukses itu yang tadi saya seperti bilang di awal gitu ya, punya materi yang berlimpah atau sukses di dalam berkarir, punya jabatan yang tinggi atau mungkin bisa selesai kuliah sampai S2, S3 dan seterusnya gitu ya. Bahkan mungkin juga bisa bisa jadi kayak orang mungkin jadi seseorang sosok yang terkenal dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi kita punya patokan kesuksesan itu beda-beda setiap orang gitu ya. Nah, tapi sebetulnya yang dimaksud di sini adalah bagaimana sih sukses itu kan semua tujuannya adalah kita tuh mencapai hidup yang bahagia gitu ya. Mencapai apa-apa yang kita capai itu bisa bikin hidup kita lebih nyaman gitu kan. Nah, itu semua sebetulnya dirangkum dalam satu kata yaitu bagaimana kita bisa membuat kehidupan yang seimbang. Nah, kehidupan seimbang itu seperti apa sih? Nanti kita akan lihat gitu ya. Nah, cuma waktu proses kita untuk menentukan impian ini banyak orang tuh yang akhirnya kalau dilihat tuh nggak berani bikin impian gitu ya. Ya karena ada beberapa faktor yang akhirnya menyebabkan orang-orang tersebut atau mungkin di antara kita juga sekarang lagi ragu-ragu mau bikin impian, kok kayaknya gimana ya, nggak usah lah jalanin hidup aja gitu ya, gitu. Nah, kita lihat beberapa faktor yang mempengaruhi nggak sedikit orang untuk berani membuat impiannya. Nah, yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal itu yaitu ketakutan akan kegagalan, kecewa. Jadi mungkin dulu pernah ngalamin gagal gitu ya, gagal lagi gitu dalam berbisnis atau mungkin dalam kehidupan yang lainnya gitu ya, pernah kecewa juga gitu ya, sehingga akhirnya memilih zona nyaman. Padahal kita tahu kalau yang namanya kegagalan itu contoh kayak misalnya Wright bersaudara dalam menciptakan pesawat terbang gitu ya, kalau mereka istilahnya udah keburu di kegagalan keberapa kali mereka menyerah, mungkin saat ini kita tidak bisa terbang dari satu daerah ke daerah atau dari satu kota ke kota ke negara yang lain gitu ya. Atau bahkan yang paling sederhana adalah seperti listrik ya. Jadi kalau dulu Thomas Alva Edison keburu menyerah gitu ya untuk percobaan lampunya itu, mungkin kita hari ini juga tidak bisa menikmati terangnya di malam hari gitu ya, di kegelapan. Nah, jadi kadang karena faktor gagal kecewa itu bikin orang akhirnya milih zona nyaman, nggak usah deh, udah nggak usah yang aneh-aneh deh, nggak usah bikin impian segala, jalanin aja yang ada gitu ya. Nah, terus selanjutnya ya bisa jadi karena kita harus coba cek gitu ya. Kadang-kadang misalnya pengen nggak sukses gitu ya.
pengen nggak capai impiannya, pengen gitu ya, tapi hanya sekedar pengen gitu ya. Kalau hanya sekedar ingin, kita bisa tahu itu sekedar keinginan atau benar-benar satu mimpi yang wajib kita capai adalah waktu kita ngadapin tadi tantangan gitu ya, hambatan, kita tuh keburu ngomong kayak gini, nggak apa-apa deh, nggak nyampe juga, ya udahlah biarin aja. Nah itu artinya hanya sebatas ingin, dan itu akan bikin kita akhirnya jadi ya kurang termotivasi, kurang tekad kita gitu untuk kita melakukan bagian kita untuk mencapai impian kita tadi gitu ya. Karena ya nggak nyampe juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, kemudian merasa cukup. Nah, ada orang-orang yang kadang kalau ditanya, oh cukup kok, udah hidup saya udah fine-fine aja, nggak perlu lagi gimana-gimana gitu kan ya. Nah, tapi pertanyaannya sederhana, kita harus cek gitu ya. Waktu kita bilang kita merasa cukup, apakah kita sendiri, sementara anggota keluarga kita, mungkin pasangan kita, suami kita, istri kita, atau anak-anak kita, bahkan mungkin orang tua kita atau orang-orang di sekitar kita gitu ya, mereka sebetulnya masih pengen mempunyai hidup yang lebih seimbangnya itu nggak cukup gitu. Sekarang apa yang saat ini ada gitu ya. Nah, tapi mungkin kita yang istilahnya karena takut ngadepin tantangannya gitu ya, takut harus untuk ada perubahan segalanya, akhirnya bilang ah cukup lah gitu karena nggak mau berubah, karena nggak mau keluar dari zona nyaman gitu. Nah coba kita pikirkan untuk yang sering berpikir, yang sering bilang kayak gini, cukup yakin cukupnya itu mempengaruhi enggak gitu kondisi lingkungan di sekitar kita gitu ya, anak-anak kita, keluarga kita gitu ya. Nah, jadi terus diperhatikan gitu ya. Waktu kita ngomong kata cukup gitu ya. Nah, kemudian faktor internal yang lainnya adalah merasa rendah diri, self worth ya, di mana dia ngerasa nggak pantas lah kalau istilahnya udahlah, memang saya tuh udah kayak gini gitu ya, udah dari keluarga juga udah memangnya udah turun temurun seperti kayak gini gitu ya, maksudnya gitu ya. Nah, kayak misalnya pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dianggap orang itu pekerjaan yang maaf kata misalnya di bawah gitu ya. Jadi merasa ya udah saya sepantasnya lah kayak gini gitu karena saya turunan dari keluarga yang seperti kayak gini juga gitu ya. Atau misalnya karena tadi ya, karena ada yang kadang-kadang faktornya misalnya karena dia dibully atau karena dia misalnya sering diomongin yang bahkan ke sama orang tuanya direndahkan terus gitu ya, nggak di encourage untuk maju gitu, di encourage bahwa kamu pasti bisa jalanin gitu ya. Nah itu juga bikin istilahnya orang tersebut merasa rendah diri gitu kan. Nah waktu dia mau bikin impian akhirnya ya tersandungnya dengan perasaan yang dia miliki itu sendiri gitu ya, nggak mampu. Nah tapi diharapkan hari ini dengan kita nonton video yang tadi gitu ya, ingat bahwa kita semua itu sama aja gitu. Kita semua itu hadir di dunia ini itu juga udah sebagai seorang juara gitu ya. Nah tinggal bagaimana kita lanjutkan gitu ya. Kemenangan-kemenangan itu ada yang kita alami gitu di kehidupan kita sekarang ini gitu ya. Nah, kemudian faktor internal lainnya bisa karena udah burn out gitu ya. Misalnya tadi ya, karena sudah lelah emosional gitu, terus sudah ada luka masa lalu yang menghambat juga gitu ya. Ya sehingga nggak berani lagi punya impian gitu karena berpikirnya banyak lah ya sebetulnya kalau kita ngomong berbicara kaitan dengan sisi emosi ini juga akan berpengaruh juga buat kita juga untuk bisa berani untuk punya melangkah untuk bikin impian, dan impian yang dimaksud di sini bukan impian-impian kecil ya, kita berani untuk bikin impian-impian besar gitu yang mungkin saat ini kita juga nggak tahu sebetulnya apakah itu gimana cara nyampe secara persisnya gitu ya, tapi yang kita yakini bahwa kita tuh bisa punya impian besar tersebut dan harus nyampe gimana caranya juga gitu ya. Nah, faktor-faktor internal ini ya tadi salah satunya kenapa saya setel video tadi, hanya bolak-balik coba kita belajar mengingat lagi, oh iya ya, kita dilahirkan itu dari perjuangan kita berhadapan dengan kompetisi yang ada di dalam tadi gitu ya. Jadi dan kita bisa hadir hari ini di dunia itu udah sebagai seorang juara. Yuk kita lanjutkan lagi gitu ya. Jadi jangan, kita coba belajar atasi apa yang kita rasa dari dalam diri kita itu kayak nggak pantas, kayak ya kayak gitu-gitu lah ya. Nah, terus faktor eksternalnya adalah yaitu bisa jadi orang tersebut nggak berani bikin impian karena dia berpikir, wah kalau misalnya punya mimpi besar itu pasti harus disertai dengan modal yang besar gitu, resiko yang besar gitu ya.
Nah, bisa jadi karena dia punya masalah keuangan atau juga kurang dukungan dari, terutama kan dukungan itu didapat dari pihak keluarga gitu ya biasanya. Misalnya karena apa? Mungkin sering mencoba usahain usaha itu gagal, akhirnya pasangannya nggak support misalnya gitu kan. Jadi akhirnya lama-lama ah ya udahlah gitu ya. Kan kadang orang tuh butuh yang namanya dukungan dari keluarga dan sebagainya gitu ya. Itu bisa jadi hambatan juga gitu. Terus ya ada kesulitan-kesulitan lainnya juga lah ya. Nah, kemudian kenapa nggak berani bikin impian? Karena nanti kalau saya udah bikin impian, eh, terus kan saya harus tahu caranya ya. Kalau daripada istilahnya kalau saya nggak tahu caranya, ya udahlah gitu ya. Jadi orang-orang yang nggak berani bikin impian itu biasanya orang-orang yang salah satunya ada di zona nyaman juga gitu ya. Atau tidak zona nyaman pun daripada eh, ada tantangan atau sesuatu yang nanti, waduh, bikin saya malah jadi kayak gimana ya? Jadi kayak nggak nyaman lagi jalanin hidup gitu ya. Nah bisa jadi nggak mau lagi bikin impian gitu. Tapi kalau ditanya misalnya pengen nggak sih hidup kamu berubah lagi, berubah gitu untuk kedepannya gitu, untuk bisa lebih baik dari hari ini, rata-rata jawabnya pengen gitu ya. Tetapi faktor-faktor ini tadi bisa membuat kita jadi akhirnya sulit gitu untuk mau mulai bikin impian gitu ya. Nah kemudian kurang prioritas ya. Jadi karena biasanya ada orang-orang yang misalnya impiannya malah banyak gitu ya. Tapi dia nggak tahu prioritas mana yang sebetulnya yang dia harus tentuin gitu kan. Ini mau, itu mau dikerjain, semua mau gitu kan. Nah, tapi nggak disertai dengan keinginan untuk belajar gitu, untuk kerja keras gitu. Nah, jadi akhirnya ya nggak kemana-mana juga gitu ya, gitu. Nah, dampak apa sih yang kalau kita misalnya ngekeh gitu ya, kalau bahasa Sundanya, kekeh gitu, ngotot gitu. Enggak, ah, tetap saya nggak mau bikin impian gitu ya. Nah, kita harus sadari, kehidupan itu berlanjut, berjalan terus. Dan kalau dulu saya pernah bagikan, 2030 itu kan sebagai puncak-puncaknya terjadi banyak perubahan gitu ya. Banyak ribuan pekerjaan akan hilang, digantikan dengan tenaga AI, digantikan robot dan sebagainya gitu ya. Kalau kita kekeh nggak mau bikin impian gitu, bahkan impian yang besar gitu ya, di mana impian itu akan membawa kita pastinya lebih maju dari hari ini. Pastinya gitu kan ya. Kalau kita bikin impian kan impiannya yang besar, impiannya yang bikin kita lebih eh, banyak lah ya, banyak hal yang mungkin hari ini nggak bisa kita capai, dengan impian itu diharapkan kita bisa capai banyak hal gitu. Tapi kalau misalnya kita bilang enggak, ah, tetap aja saya mah kayak gini, saya yakin kok sekarang aja udah baik-baik aja, nggak ada masalah gitu ya. Nah, itu tuh akan bikin kita waktu kita dalam beraktivitas, berkegiatan di hari-hari kita gitu ya. Kita tuh jadi kayak orang yang kehilangan arah dan tujuan hidup. Kalau teman-teman lihat di sini gini ya, kayak busur dipanahin ke sini dengan mata tertutup gitu ya. Kebayang ya? Melakukan pekerjaan iya gitu, melakukan sesuatu. Tapi ya asal aja, pokoknya semoga aja gitu ya, tepat sasaran gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan kayak orang kehilangan arah dan tujuan hidup, hanya jalanin hari-harinya ya, pagi bangun kerja, pulang sore tidur lagi, kayak gitu pokoknya nggak ada, ya udah gitu-gitu aja gitu. Nah tapi yang jadi masalahnya adalah waktu kita menghadapi masa 2030 yang perubahannya itu kalau kita lihat tuh bukan hitungan bulan tahun seperti dulu gitu ya, tapi bahkan hari-hari per hari itu bisa banyak terjadi perubahan gitu ya. Nah, dan yang kedua adalah tadi potensi diri. Padahal kita semua itu sebetulnya dibekali potensi loh teman-teman gitu. Cuma banyak nggak kegali ya karena tadi ya latar belakang, terus kemudian eh, kejadian-kejadian yang pernah dialamin gitu kan, ketidaktahuan gitu, berada di komunitas yang juga tidak support gitu ya. Akhirnya potensi kita nggak berkembang. Nah, tapi dengan kita punya impian itu sebetulnya kita akan bisa mampu dipaksa dalam tanda kutip dikondisikan untuk kita akhirnya kreatif, untuk kita akhirnya apa sih yang ada dalam diri kita yang kita bisa maksimalkan, munculkan untuk kita bisa capai impian kita itu tadi. Nah, terus selanjutnya adalah ya jadinya tanpa sadar kita bisa menghabiskan waktu tanpa pencapaian yang signifikan gitu. Contoh misalnya gitu ya, udah pulang kerja, ya udahlah gitu ya, secukupnya gajinya gitu kan misalnya. Terus mau ngapain lagi? Ah, menikmati hidup aja. Misalnya contoh misalnya eh, pokoknya nggak mau kehilangan drakor tuh satu seri aja gitu ya, atau misalnya ngegame gitu sampai malam sampai subuh gitu ya.
dan banyak lagi kegiatan-kegiatan sebetulnya ya tidak akan menghasilkan apapun buat kita gitu ya. Nah, kita harus ingat di sini satu hal sih gitu. 2030 itu 2030 itu tinggal hitungan kurang dari 5 tahun ya gitu. Nah, jadi itu yang sekarang yang harus jadi pertimbangan gitu. Kalau bukan kita yang kegiles dengan perubahan ya, dengan teknologi ya, atau kita yang justru menguasai teknologi. Nah, dengan kita bikin impian sebetulnya pasti nanti akan dampaknya adalah kita yang bisa mulai bertahap menguasai teknologi untuk membawa kita mencapai impian kita gitu ya. Jadi sayang banget sebetulnya kalau kita masih berpikir untuk takut untuk bikin impian gitu ya. Nah, jadi untuk bikin impian itu sebetulnya adalah untuk apa sih? Impian yang dimaksud itu lebih kayak kehidupan yang seimbang gitu ya. Bagaimana kita punya impian untuk menyeimbangkan kehidupan kita. Apa aja sih yang perlu diseimbangkan? Kita manusia itu terdiri dari raga atau fisik. Di mana raga fisiknya kita itu kan pengen hidup lebih nyaman gitu ya. Terus pengennya siapa sih di sini yang mau sakit gitu ya. Nah, tapi sekarang kita perhatikan dari muda-mudanya banyak orang yang udah pada sakit gitu ya. Dan bahkan sakit-sakitnya serius gitu, sampai gagal ginjal dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi pasti kita juga pengen punya umur panjang, tapi disertai kesehatan juga gitu. Bukan cuma asal hidup aja, nggak mau kan gitu ya. Nah, terus hidup aman dengan terpenuhinya kebutuhan dasar untuk hidup lebih baik. Jadi artinya nggak khawatir lagi, kebutuhan dasar itu udah pasti terpenuhi, bahkan pengen punya kehidupan yang lebih baik lagi, lebih dari sekedar baik gitu ya. Nah, jadi yang disebut kehidupan seimbang itu adalah dalam kebutuhan raga atau fisik terpenuhi. Kemudian juga kebutuhan rohnya juga terpenuhi. Kebutuhan roh itu apa? Berkaitan dengan moral dan etika. Dan roh itu juga berbicara tentang konsep waktu, di mana manusia itu bedanya dengan makhluk hidup yang lain itu dia punya memori, bisa back untuk ke masa lalu, bukan balik ke hidup masa lalu ya teman-teman, tapi artinya dia bisa mengingat tentang masa lalu, pembelajaran masa lalu kayak gitu. Nah, terus untuk masa sekarang dan juga bisa berpikir untuk tentang masa depan gitu. Dan juga yang pasti kalau bicara secara roh yaitu kemampuan spiritual di mana kita semua di sini saya yakin dan percaya bahwa kita semua percaya adanya Tuhan gitu ya. Kita menerima cintanya dari Tuhan dan kita juga berusaha untuk bagaimana kita juga balikin cintanya Tuhan itu cinta itu untuk Tuhan lagi gitu ya, dengan kebaikan Tuhan kasih kita pengen juga bagaimana kita membahas kebaikannya Tuhan itu gitu ya. Nah, kemudian kebutuhan yang selanjutnya ada kebutuhan jiwa, yaitu di mana kita bisa merasa seperti kayak sedih, senang, kecewa, gembira gitu ya. Nah, itu adalah kebutuhan-kebutuhan jiwa. Jadi kita ingin memenuhi kebutuhan kita tuh akan rasa damai. Nah, kita perlu untuk belajar untuk mengembangkan diri kita untuk bisa untuk kita bisa ngontrol, untuk kita bisa mengendalikan perasaan-perasaan kita tadi untuk jadi mendatangkan sesuatu yang baik buat hidup kita ya. Di situ kita kaitannya dengan karakter dan skillnya kita. Nah, kemudian kita juga nggak lepas dari lingkungan kita gitu, di mana kita sebagai manusia itu selama hidup itu pasti banyak merasakan manfaat dari alam kan. Dari alam ini kita banyak banget ngerasain manfaat, kita terima manfaatnya. Dan kita juga terima kebaikan juga dari masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, jadi manusia itu umumnya kalau yang secara normal tuh ya, dia bukan hanya menerima, tapi bagaimana dia juga punya keinginan gitu untuk memberikan kontribusi kepada alam yang sudah memberikan banyak manfaat, masyarakat yang sudah memberikan banyak manfaat buat kita gitu ya. Kita pengen juga melakukan hal yang baik untuk alam dan masyarakat sekitar kita gitu ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan kehidupan yang seimbang adalah jadi kita tuh istilahnya punya impian, punya itu tuh tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan raga atau fisik dan jadi kalau yang disebut seimbang tuh kita sanggup memenuhi kebutuhan raga fisik kita sanggup memenuhi kebutuhan roh kita, yaitu berkaitan tadi kan ya, terus kita berkaitan dengan kebutuhan jiwa kita gitu, kaitannya dengan karakter sama skill kita berkembang, kemudian kita juga berkontribusi untuk lingkungannya kita. Nah, contoh yang saya paling senang gitu ya lihat di sini tuh sosok dari CEO-nya kita ya, CEO dari perusahaan Atomi yaitu Mr. Pak Hanggil gitu ya. Nah, di sini saya dapat gambarnya ini beliau itu salah satu contoh konkret bagaimana beliau menata ulang skenario kehidupannya. Apakah kehidupan dia mulus-mulus saja? Enggak gitu ya. Mungkin kalau saya dari posisi dia juga nggak tahu, saya sanggup nggak menjalaninya gitu ya. Tapi luar biasa gitu ya. Beliau ini
benar-benar ngalamin kehidupan jatuh bangun mulai, kalau teman-teman lihat di sini gitu ya, tahun 99 sampai 2000 dia buka e-commerce gitu ya, tapi dia ngalamin kegagalan gitu. Bahkan bukan cuma gagal dalam hal materi gitu ya, bangkrut, tapi juga gagal dalam hal juga mengalami krisis kesehatan. Bahkan kalau teman-teman tahu ceritanya kan dia sampai divonis dokter di awal tuh 3 bulan. Kebayang ya kalau orang sudah sudah divonis hidupnya itu udah kayak udah ditentukan, kamu tinggal segini loh hidupnya gitu ya." gitu. Nah, beliau ini divonis 3 bulan gitu kan karena terdiagnosis sirosis hati dan diabetes yang parah gitu ya. Nah, tapi akhirnya beliau bisa bangkit lagi ya. Dan beliau bertemu dengan, kita tahu semua kalau di sini teman-teman mungkin udah pernah dengar ceritanya, ya beliau dikenalkan oleh apa teman yang kerja di KRI, Hemohim. Nah, itulah Tuhan bekerja lewat Hemohim itu untuk memulihkan beliau gitu ya. Dan beliau juga akhirnya memutuskan untuk hidupnya itu benar-benar untuk bagaimana sih mensejahterakan banyak umat manusia ya. Maka beliau terus kemudian tahun 2009 berinisiatif untuk mendirikan perusahaan gitu ya. Tapi saat itu apakah beliau juga penuh dengan keidealan? Tidak gitu. Waktu beliau membangun mimpinya itu untuk membangun Atomic itu benar-benar membangun dari benar-benar dari apa ya? Dari yang minimalis banget ya kalau saya lihat gitu. Mobil juga mobil butut gitu ya yang dia punya gitu kan. Terus waktu itu juga dia juga apa ada di rumah makan bebek ya yang udah bangkrut gitu. Nah, jadi dimulai dari serba tidak ideal gitu. Waktu dia memulai membangun lagi, menata ulang skenario kehidupannya untuk masa depan yang pastinya sangat baik gitu ya. Nah, tapi beliau tetap melakukan bagiannya untuk dari ketidakidealan tadi ya. Bahkan orang-orang yang diajak untuk bekerja sama juga ada yang menolak gitu, ada yang meninggalkan dia, ada yang bertahan dengan dia juga gitu ya. Karena yang beliau janjikan adalah dia akan membayar 1 miliar pada saat mereka nanti berhasil gitu ya. Nah, tapi luar biasa dengan apa ya? Ya, teman-teman bayangkan di kondisi bangkrut, terus menjanjikan orang yang bekerja sama dengan dia dibayar 1 miliar. Itu kan sesuatu yang gimana ya, gitu kan? Orang beliaunya sendiri juga di kondisi yang keuangannya juga nggak baik-baik aja gitu kan. Nah, tapi ternyata usaha beliau itu kegigihannya, terus keyakinannya bahwa impiannya itu pasti tercapai, terwujud gitu kan. Di 2010 sampai 2019 itu ekspansi global dan pertumbuhannya terjadi pesat tuh. Jadi Atomi berdiri bahkan bisa mengembangkan ke luar negeri gitu ya, ke berbagai negara, bukan cuma lokal di Koreanya aja gitu kan. Dan bahkan bukan cuma di situ, akhirnya beliau mendapatkan penghargaan demi penghargaan gitu ya. Dan beliau juga dapat gelar PhD, anggota Dewan WFDSA, yaitu anggota kehormatan di apa Asosiasi Direct Selling Internasional gitu ya, penghargaan CCM. Jadi benar-benar perusahaan yang beliau bangun itu benar-benar perusahaan yang kalau saya boleh bilang gitu ya, ya wow banget sih gitu ya, cukup sempurna gitu. Nah, kemudian sampai hari ini udah bisa membangun hub distribusi global itu udah sampai ke berbagai negara ya, total yang sekitar 50-an kan ya, gitu. Nah, jadi teman-teman bayangkan ini sebenarnya salah satu contoh hidup yang benar-benar dari ketidakidealan, tapi beliau bisa bangkit, bahkan bisa mendunia, bahkan bisa jadi inspirasi buat banyak orang gitu di apa partner-partner bisnis Atomi gitu ya. Anggota-anggota member Atomi itu banyak yang juga sudah berhasil gitu dengan apa yang beliau awalnya hanya berupa impian besar, hanya berupa mimpi aja, belum ada kelihatan gimana-gimananya, sampai akhirnya beliau bisa menggenapi impian itu terwujud. Nah, jadi kita bisa belajar tuh benar-benar nggak usah jauh-jauh gitu ya. Eh, apa yakin gitu kalau bikin impian bakal jadi sesuatu gitu buat hidup saya, bakal merubah sesuatu, percaya teman-teman gitu ya. Ini udah contoh konkret dari seorang yang sudah divonis secara umur juga udah nggak panjang, tapi ternyata sampai hari ini berarti sudah lewat 16 tahun ya. Bahkan kalau saya lihat gitu beliau kondisinya sehat banget, nggak seperti kelihatan orang yang pernah sakit liver gitu ya, dan bisa keliling dunia kemana-mana gitu. Nah, jadi itulah kekuatan impian. Dan beliau juga ada satu kalimat yang tadi saya coba dengar, bahwa keyakinan kita itu bakal memunculkan mukjizat gitu. Jadi kita yakin aja dulu gitu.
nanti bakal muncul sesuatu yang kita mungkin nggak pernah bayangkan pikiran, itu jadi. Tapi kalau kita nggak pernah mimpi aja nggak berani, ya nggak mungkin bakal terjadi sesuatu gitu ya. Itu bahkan mungkin kita bakal ngalamin kemunduran-kemunduran dengan kondisi perubahan yang begitu cepat hari ini. Nah, ini salah satu bukti ya. Jadi bukan beliau aja yang berhasil gitu ya. Tentu beliau sudah berhasil gitu ya memperbaiki kondisi ekonominya, keluarganya yang hampir cerai gitu ya. Akhirnya malah utuh, malah bisa memberikan kebahagiaan buat keluarganya. Tapi bukan cuma buat keluarga aja, tapi juga dialami oleh mitra-mitra atau partner-partner bisnis Atomi. Di sini total bahkan dia memberikan 1 miliar bahkan lebih, bukan cuma untuk satu orang gitu ya. Kalau di sini dilihat sudah ada 15 orang yang mencapai imperial gitu, di mana mereka berhak mendapatkan, sudah bukan berhak ya, sudah mendapatkan penghasilan 1 miliar lebih sebulannya gitu ya. Bahkan udah hampir hampir 2 M. Nah, jadi kebayang ya. Nah, itulah pentingnya kenapa kita perlu banget menata life skenario kita, dan kita jangan pernah takut gitu untuk ragu-ragu gitu, karena kita lihat sendiri gitu secara realnya Mr. Park Hang-il, dan saya lihat juga ada beberapa imperial di sini juga memulai dari keterpurukan, bukan dengan orang yang skillnya bagus, keuangannya bagus gitu ya, bahkan dari yang benar-benar kalau orang ngelihat tuh secara di masyarakat umum nggak terpandang gitu, siapa kamu gitu kan gitu ya, bukan siapa-siapa, tapi mereka sekarang eh, dan mereka yang imperial ini juga artinya juga bukan keberhasilan yang mereka raih untuk mereka sendiri, tapi mereka bisa meraih itu untuk partner-partner bisnis. Sudah banyak juga yang mengalami keberhasilan ya. Jadi selain Imperial ini banyak juga para Clone Master, bahkan sampai Sales Master gitu ya, Semi Sales Master, itu udah banyak banget jumlahnya gitu ya. Jadi berkat seorang mimpi dari atau Mr. Park Hang-il mulai menata ulang skenario kehidupannya gitu ya, dampak yang kita rasakan bahkan mendunia gitu ya. Nah, jadi yaitu dan kita tuh istilahnya bersyukur banget gitu ya, kita punya sosok pemimpin yang mencontohkan, dan kita tinggal ikut aja gitu. Apa sih yang dia lakukan, bagaimana cara dia menata skenario kehidupannya gitu ya. Nah, itu kita bisa step by step kita bisa ikutin di sini gitu ya. Nah, dan di Atomi itu sebetulnya peluang untuk kita secara keuangan, kan kalau kita berbicara gitu ya, uang itu bukan segala-galanya, tapi tanpa uang juga kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Nah, jadi Atomi juga berpotensi untuk punya penghasilan itu dari 20 sampai 40 jutaan, bahkan sampai 1 miliar gitu ya. Peluang itu terbuka buat kita, buat siapa aja. Nah, dengan uang ini, cuma kalau kita punya uang sebanyak ini, kalau kita nggak tahu, kalau kita nggak bisa menata kehidupan kita gitu ya, kayak tadi kan, untuk pemenuhan kebutuhan tuh bukan hanya duitnya banyak, tapi kalau istilahnya secara kita istilahnya mencapainya dengan curang gitu ya, dengan sikut sana sini gitu ya. Nah, itu juga bukan katakan kehidupan yang seimbang gitu ya. Nah, atau kita bekerja terlalu keras, tapi kita lupa tuh mengatur kesehatan kita gitu ya. Kita kerja pagi, siang, sore, sampai lupa untuk jaga makan kita, tidur kita, dan sebagainya. Terus kita sakit, akhirnya ya kita nggak bisa menikmati juga apa yang sudah kita kerjakan. Jadi itu yang disebut keseimbangan hidup ya tadi. Nah, sekarang apa sih sebetulnya untuk kita, jadi kita sepakat dulu ya bahwa ternyata kita lihat sosok Mr. Pak Hanggil gitu ya. Beliau bisa akhirnya mewujudkan mimpi-mimpinya beliau yang besar, yang tadinya menurut orang tuh mustahil banget gitu ya. Nah, bahkan lebih gitu. Nah, tips untuk berani bermimpi besar gitu. Teman-teman pasti pengen tahu dong gitu ya. Jadi gimana nih untuk saya yang masih ragu-ragu untuk bikin mimpi gitu ya. Nah, tentu ada langkah-langkah yang kita bisa lakukan sih di sini. Yang pertama yaitu kita tentukan dulu visinya gitu. Kita visi dalam hidup kita apa sih gitu kan. Tentukan tujuan secara spesifik, apa aja yang kita mau capai. Ya tadi gitu ya, clue-nya itu dengan kebutuhan roh itu apa yang kita mau penuhi, kebutuhan jiwa itu apa, kebutuhan raga kita apa, terus untuk kontribusi lingkungan apa gitu ya. Nah, itu semua kita tuliskan, kita harus tulis gitu ya, kita harus uraikan itu nanti berdasarkan apa tujuan tadi, jadi tujuan tahunan, bulanan, bahkan mingguan gitu ya. Jadi nggak mungkin tiba-tiba kita pluk jadi menentukan imperial, pengen langsung dapat 1 M. Nah, itu bakal stres, akhirnya boro-boro bakal terwujud gitu ya. Kita bakal bener-bener udah nggak mau mimpi lagi gitu ya, karena ya udah pasti banyak gagalnya gitu.
Nah, kemudian yang kedua itu adalah kita visualisasikan. Jadi nggak cukup hanya menulis, tapi kita coba belajar visualisasikan, menggambarkan. Makanya kita bikin, kalau bisa ada gambar-gambarnya gitu ya. Nah, kita bayangkan impian itu udah terwujud gitu. Kalau ditanya udah bener, belum, tapi impian itu udah terwujud. Kita rasakan emosinya gitu ya. Sehingga kita bisa membangun emosi dan energi yang positif gitu. Karena proses untuk kita mencapai namanya satu impian tentunya nggak mudah gitu. Banyak tantangannya, banyak halangannya gitu ya. Nah, tapi waktu kita terus-menerus membayangkan itu terjadi, keluarga kita bahagia, orang tua kita juga kita bisa bahagiakan gitu ya, anak-anak kita juga mau apa-apa kita bisa penuhin misalnya gitu ya. Atau misalnya kita punya partner, partner-partner kita juga kita bayangkan partner-partner kita, tim-tim kita sekarang yang ada di dalam jaringan kita itu ngalamin kesuksesan demi kesuksesan, pasti kan sesuatu yang menyenangkan gitu ya, karena bukan kita yang happy, tapi kita akhirnya turut membangun orang lain untuk bisa lebih berhasil, misalnya gitu ya. Nah, jadi divisualisasikan. Kemudian yang ketiga, kembangkan diri dan mindset. Ini harus ya, jadi nggak mungkin cuma punya mimpi doang, yaitu kayak mimpi di siang bolong ya, kalau kita nggak mau ambil konsekuensi dari waktu kita punya impian, yaitu yang pertama ya, yaitu untuk terus mengembangkan diri dan mindset. Jadi bagaimana kita terus upgrade diri dan skill yang diperlukan. Jadi kita anggap gagal itu nggak ada yang nggak pernah gagal gitu ya. Kalau ditanya semua di sini leader-leader yang ada di sini, para diamond, sales master gitu ya, sales master nggak ada tuh semua yang apa namanya nggak pernah gagal gitu. Mungkin gagalnya jauh lebih banyak dari kita gitu ya. Cuma kita nggak tahu aja gitu ya. Tapi mereka jadikan itu pembelajaran yang berharga, terus melangkah. Terus pastikan kita itu perlu komunitas orang-orang di sekeliling kita itu yang positif juga, yang punya semangatnya sama gitu ya. Jadi jangan kita malahinnya bergaul dengan orang-orang yang negatif semua gitu ya. Nah, ya kayak gitu ya, kita yang bakal capek akhirnya gitu kan. Nah, terus belajar untuk fokus gitu. Belajar untuk tidak menunda. Kalau kita udah punya keinginan, terus kalau kita udah punya, ambil, putuskan kapan waktu kita untuk memulai, ya langsung lakukan gitu. Jangan biarkan pikiran kita bermain-main sendiri, akhirnya ragu lagi gitu ya. Nah, kemudian ambil tindakan yang pasti tadi ya, dan jaga konsistensi. Mulai dari yang kecil, dan lakukan konsistensi mencoba hal yang baru, sehingga hal yang baru itu, jadi kita untuk senantiasa jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Tujuannya apa? Untuk memperkaya pengalaman, wawasan kita gitu ya. Ingat kalau mimpi kita itu adalah mimpi yang emang tujuan jangka panjang gitu ya. Jadi butuh prosesnya juga panjang dan sabar gitu. Nah, terus yang pasti kalau kita udah melakukan, nah ini satu hal nih yang ini salah satu kunci juga yang kita yang pernah lupa, yaitu kita selalu berdoa, percaya kalau Tuhan itu sudah menyiapkan yang terbaik untuk kita. Ya ingat aja, kita lahir ke dunia ini aja dengan perjuangan seperti itu, lu lahir gitu ya, gitu. Kita udah jadi pemenang di awal gitu ya. Nah, tinggal bagaimana eh, sesuatu yang sudah dimulai itu berlanjut sampai kita mengalami kemenangan demi kemenangan gitu. Nah, terus satu hal lagi, cari mentor gitu ya. Tentunya kita kalau sebagai pemula ya memang kita harus punya coach atau mentor untuk yang membantu membimbing kita untuk step by step-nya gitu ya. Sehingga kita bisa mencontoh, belajar, dapat motivasi dan terus gitu sampai kita lakukan sampai kita berhasil. Nah, itu tips untuk berani kita punya mimpi yang besar gitu ya. Nah, bagaimana cara bikin impian tersebut? Maaf ya, sebentar. Nah, jadi teknologi untuk bikin impian teknologi. Kerangka berpikirnya untuk bikin impian tersebut adalah dengan metode SMART. Ya, SMART itu apa? Specific, measurable, achievable, relevant, dan satu lagi time bound. Ya, jadi yang pertama waktu kita bikin impian nih, kita udah menulisin impian kita gitu ya. Kita bikin tujuannya itu dibuat spesifik, harus terperinci tentang siapa, apa, kapan, di mana, bagaimana, mengapa. Jadi contoh misalnya kita misalnya pengen ganti rumah, misalnya mau beli rumah lah ya. Saya kalau mau beli rumah. Nah, beli rumah itu atau kendaraan lah ya, misalnya kendaraan. Kita mau ganti kendaraan misalnya. Nah, kendaraan itu terperinci. Misalnya kendaraannya itu merek apa, bahkan cc-nya dari kendaraan itu berapa, terus udah gitu warnanya bahkan gitu ya, harganya kita juga harus tahu, kemudian kita juga harus tahu peruntukannya. Apakah mobil itu hanya untuk sekedar
nampang-nampang doang, atau memang kita punya tujuan dengan mobil itu membantu untuk mobilisasi kita, untuk kerja kita lebih efektif. Kalau hujan nggak kehujanan, barang-barang yang kita bawa bisa lebih banyak, misalnya gitu ya, untuk kita misalnya table talk atau misalnya home party gitu kan. Nah, jadi ada tujuan yang semakin rinci, semakin detail dari apa yang sudah kita inginkan, impikan tadi. Nah, itu akan semakin lebih mudah untuk kita bisa mencapainya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah measurable atau terukur, yaitu ada ukuran sebagai indikator yang menunjukkan adanya kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Nah, contoh kalau misalnya berkaitan dengan kendaraan tadi, harga kendaraannya tuh berapa gitu ya. Nah, hari ini kita ada di posisi udah berapa nih untuk misalnya contoh harga mobilnya 100 juta gitu ya. Nah, hari ini kita udah punya di posisi berapa gitu kan. Nah, sehingga kita bisa ngukur-ngukur gitu kan untuk mencapai nilai segitu tuh kira-kira butuh waktu kapan gitu kan. Nah, kemudian achievable. Achievable itu artinya menetapkan tujuan yang dapat dicapai secara wajar dalam jangka waktu tertentu sehingga membuat kita tetap termotivasi dan fokus gitu ya. Nah, ya. Nah, jadi contohnya, kalau misalnya contoh kita punya mimpi, saya pengen punya impian ke matahari. Itu nggak usah dimimpiin ya teman-teman. Belum nyampe matahari aja kita udah kebakar duluan kan. Jadi nggak mungkin itu dibikin sebagai impian. Jadi jangan punya impian yang seperti kayak gitu gitu ya. Atau misalnya contoh kayak di bisnis ini, kita pengen capai 1M. Semua juga sama ya. Kalau misalnya ditanya, apa sih tujuan di Atomis? Salah satu akhirnya tujuannya adalah mencapai 1M gitu ya. Tapi pertanyaannya, kalau kita misalnya 1M, terus kita capai pengennya dalam 6 bulan capai 1M. Nah, itu boro-boro bikin akan kita termotivasi. Yang ada kita jadi stres, akhirnya kita mungkin malah jadi nggak termotivasi lagi untuk ngelanjutin gitu ya. Karena ternyata ini susah, nggak bisa nih capai dalam 1M gitu kan. Nah, kita tetapkan tujuan yang misalnya menjadi seorang sales SSM dulu misalnya, atau sebagai seorang sales master dulu, kemudian jadi ASM. Nah, itu salah satu yang lebih wajar tapi menantang juga gitu ya, karena menjadi seorang SSM atau ASM dengan kita misalnya sama sekali belum pernah di bidang ini, kebayang gitu ya, butuh effortnya juga nggak mudah gitu. Nah, tapi itu akan membuat kita jadi, wah seru ya kayaknya kalau saya setiap bulan dapat senilai 25 juta tuh saya mulai bisa leluasa, nah kayak gitu misalnya gitu ya. Jadi menetapkan tujuannya itu ya yang wajar gitu ya, tapi yang memang ada menantang juga gitu. Nah, kemudian eh, menetapkan impian itu dengan cara yang relevan, yaitu kita harus pertimbangkan apakah tujuan tersebut itu yang kita tentukan selaras nggak dengan nilai yang ada pada kita gitu. Dan apakah itu juga selaras dengan tujuan panjang yang lebih besar ya. Jadi contohnya kalau misalnya kita kayak tadi kalau saya balik lagi ya, misalnya contoh kayak pengen punya kendaraan. Nah, kendaraan yang kita miliki itu atau apa ya contohnya? Misalnya kalau misalnya contoh bisnis lah ya, bisnis Atomi ini. Nah, teman-teman bisa perhatiin bisnis Atomi itu punya nilai-nilai yang bagus nggak sih gitu untuk kita jalankan, dan untuk jangka panjangnya itu dalam proses kita pencapaiannya itu nilai-nilai tersebut bisa mendukung atau apa keinginan kita untuk bisa berhasil di Atomi itu bisa tercapai dengan cara step by step yang dilakukan itu membuat tim-tim kita itu menjadi orang-orang yang punya motivasi yang lebih besar gitu, karena merasa dihargai, karena merasa apa ya dibutuhkan, terus kita berlaku sebagai sama gitu ya semuanya gitu, bukan nggak ada bos, nggak ada bawahan gitu ya. Jadi proses-proses itu tuh bikin kita akhirnya bisa terus bersama-sama untuk sampai akhirnya kepada tujuan akhir kita, yaitu sebagai seorang imperial ya, ujung-ujungnya kan ke sana gitu. Nah, itu contohnya relevan gitu ya. Dan satu lagi time bond. Time bond itu adalah jangan lupa. Jadi kita misalnya bikin impian, tapi kalau ditanya kapan nyampainya, ya kapan-kapan lah. SM kapan nyampainya, kapan-kapan juga gitu ya. Nah, nggak akan bakal gitu ya. Kita nentuin tujuan aja. Kadang-kadang juga kan nggak pas gitu ya, ternyata mundur gitu kan. Tapi paling tidak kalau kita nentuin tanggal, kita akan memperjuangkan gimana caranya sampai detik-detik terakhir tuh bisa capai gitu. Kalaupun akhirnya misalnya tidak sampai gitu ya, paling tidak pasti di saat itu ada progres atau kemajuan
Ya di mana-mana kalau kita pengen mencapai sesuatu gitu ya, nggak ada progres, nggak ada kemajuannya, ya nggak akan kemana-mana hasilnya gitu ya. Tapi dengan time bond ini penting banget, ini wajib harus ada gitu untuk menentukan setiap impian yang kita bikin, tentukan tanggal capainya, bahkan kalau bisa gitu sampai tanggalnya, tentukan kapan gitu ya. Nah, jadi metode ini kita gunakan waktu kita membuat impiannya kita gitu ya. Spesifik, harus rinci, terus harus tahu secara nilainya berapa, kemudian yakin bahwa ini tuh bisa dicapai, ada orang yang sudah mencapainya juga, dan ini sesuatu yang wajar, tapi nggak mudah, tapi wajar dan sangat mungkin bisa kita capai. Kemudian relevan, artinya setiap relevan untuk setiap setiap itu tuh bisa untuk tujuan jangka panjangnya itu bisa tercapai gitu ya, saling kait mengkait gitu. Dan satu lagi harus ada tenggat waktunya kapan mau dicapai. Nah ini saya hanya mau kasih contoh yang saya bikin, dan buat saya pribadi juga ya teman-teman, bikin kayak gini bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Walaupun saya sebetulnya di bidang ini udah bertahun-tahun, tapi ya itu tadi ya, karena ada kendalaan dari dalam diri gitu yang bikin ngapain lah bikin impian gitu ya, udahlah jalanin aja, tahu sih mau capek gitu, tapi akhirnya memang jadi nggak terlalu kemana-mana gitu, kalaupun capek itu nggak maksimal gitu. Nah tapi saya belajar untuk coba konsisten gitu ya, untuk bikin impian saya gitu. Nah mungkin saya coba kasih contoh ya buat teman-teman, apa sih yang saya impikan di, saya tulis di bulan Desember 2025 ini, yang saya masih ingin gitu ya punya rumah, karena saat ini saya belum punya rumah sendiri, kita sekeluarga gitu ya. Nah, membeli rumah itu sebenarnya kurang lebih 1,5 M sampai 2 M. Nah, di daerahnya itu kebetulan di Bandung itu di daerah TKI gitu ya. Nah, terus rumahnya itu minimal ada 3 kamar tidur lah gitu ya, kan 3 atau 4 lah ya, karena anak saya 3 gitu ya. Nah, kemudian di situ ada, saya seneng banget dengan gemericik air kayak kecil-kecil gitu kan. Jadi ada kolam ikan, kayaknya bikin sejuk terus kayak gitulah ya. Terus ada garasi 2 mobil. Nah, jadi kan saya berencana untuk nambah 1 mobil lagi. Jadi tentu harus ada garasi yang bisa isinya 2 mobil gitu ya. Kemudian karena saya memang rutin olahraga, jadi saya pengen ruang olahraga yang punya satu set nge-gym sendiri gitu kan, tahu ya teman-temannya gitu. Nah, ada di ruang itu buat saya lebih mudah, nggak harus keluar-keluar rumah, di situ udah komplit gitu. Nah, kemudian kalau ditanya modelnya, model minimalis gitu. Dan kapan saya mau capainya, itu di Desember 2027. Nah, kemudian terus kalau berkaitan dengan kendaraan, ya saya akan beli ini ya, motor. Motornya itu Vasio Neo Hybrid putih ya warnanya. Terus saya belinya second aja, nggak yang baru gitu. Terus naik kurang lebih 25 juta. Nah, itu untuk apa ya? Jadi kalau selama ini dia biar kalau mau pakai motor anytime tuh bisa gitu ya. Untuk ketemu tim, untuk kemanapun saya mau pergi gitu. Nah, terus satu lagi saya pengen punya mobil, ya second lah ya, cukup gitu. Mobilnya Daihatsu Sigra lah ya. Terus mungkin next mobil listrik ya. Kali ini masih mobil Daihatsu Sigra lah ya. Nah, ini tahunnya second juga gitu. Seharga kurang lebih 100 juta. Nah, itu saya mau capai di Juni 2027. Nah, berkaitan dengan kesehatan gitu ya, karena penting banget ya, untuk apa kita punya uang banyak gitu ya. Kalau kesehatan kita terganggu gitu ya. Apalagi kalau Atomi itu kan, saya sih kepikir, walaupun mungkin kalau secara, saya kepikirnya, wah kalau someday saya bisa mengembangkan keluar daerah, keluar negeri bahkan gitu ya, Atomi memungkinkan gitu ya. Kalau saya harus punya fisik yang bagus gitu ya. Nah, jadi saya pentingin banget untuk jaga kesehatan, yaitu rutin pola hidup sehat, rutin nambah suplemen Atomi itu, saya bisa leluasa untuk beli produk-produk kesehatannya Atomi lah ya, Hemohim, rubah berkaitan dengan menopause gitu ya, spirulina, terus omega 3, ada pome gitu ya. Nah, terus ada probiotik. Nah, saya mau rutin itu mulai, jadi nggak ada hambatan lagi untuk membeli lah gitu ya, Juli 2026. Kemudian ya ini sementara gym dulu di tempat ini, selama ini saya olahraga di rumah gitu ya. Nah, kalau bisa di tempat gym lah ya, lebih untuk secara alatnya juga, peralatannya lebih support lah gitu. Nah, kemudian sayur-sayuran organik, apapun semuanya serba organik gitu ya, gitu. Nah, kemudian untuk masalah, terus saya juga bisa pakai skincare-nya Atomi.
Bahkan kalau saya mau pakai setiap bulan sinergi ampul, karena saya melihat gitu orang-orang yang pakai sinergi ampul yang Korea itu kan, oh keren banget gitu kulitnya gitu ya. Nah, jadi saya pengen tuh pakai skincare absolut dan apa namanya dengan sinergi ampulnya gitu. Nah, itu Januari 2027. Nah, untuk kesehatan rohani ya bagaimana saya punya waktu untuk saya saat teduh, untuk doa gitu ya. Waktu yang khusus gitu. Nah, kemudian untuk bisnis karirnya, saya menjadi ASM itu di minimal 25 juta per bulan Desember 2024, kemudian DM Desember 2026. Nah, tentunya saya juga pengen gitu ya, tim-tim saya juga ada yang otomatis kan butuh partner juga ya untuk saya jadi DM. Nah, tapi mereka bisa berhasil untuk ya paling nggak di 2 SM di kiri saya dan 2 SM di kanan saya yang aktif gitu ya, yang punya visi misinya sama, yang sama-sama berjuang maksimal lah gitu ya. Terus SRM di 2028. Terus saya juga berencana pengen buka center juga ya, pengen buka apa EC juga ya cabang di daerah rumah saya ini gitu kan. Tujuannya untuk memperlengkapi tim-tim juga, terus untuk mempermudah lah ya orang-orang untuk dapat layanan Atomi juga. Nah, kemudian saya pengen juga ke Kolmar Korea gitu ya, untuk saya bisa lihat langsung tuh Kolmarnya seperti apa gitu. Nah, terus dengan pastinya juga dengan 4 orang inti saya ya lah minimal ya gitu. Terus ya kalau saya tantangan buat saya tuh saya kemarin udah pernah jadi pembicara ODS itu juga udah apa ya udah progres lah buat saya gitu ya. Nah, saya juga berharap bisa jadi pembicara di SA juga tuh Desember 2026. Nah, terus untuk keuangan ya mulai dari 10 juta sampai 100 juta lah ya gitu untuk saya, dan juga saya juga masih juga harus melunasi beberapa utang saya. Nah, itu saya harus bisa tuh melunasi utang-utang saya di Desember 2026. Nah, kemudian untuk keluarga, untuk orang-orang yang saya kasih gitu ya, saya bisa berangkat bersama-sama gitu ya, quality time untuk traveling. Ya mungkin sekarang di apa ya di lokal dulu lah ya. Nah, itu senilai kurang lebih 50 juta tuh kalau dihitung-hitung gitu. Itu saya mulai bisa lakukan di Desember 2026. Nah, kemudian anak saya juga ada satu lagi yang belum kuliah. Nah, semoga dia bisa kuliah nih tahun depan gitu. Itu dibutuhkan untuk mungkin awalnya 50 juta dulu lah ya gitu. Terus sudah gitu bisa memberi kepada orang tua, kepada papa mama saya gitu ya, selain uang, tapi juga ditambah dengan suplemen. Jadi mereka tuh konsumsinya bisa rutin, ya hemohim, probiotik gitu ya, omega dan sebagainya, Finezyme gitu ya. Nah, saya pengen untuk nggak ada kendala lagi di situ gitu. Jadi ya tinggal bayar aja gitu ya. Dan itu kurang lebih senilai 3 jutaan ya, 3 jutaan ya. Nah, terus saya juga punya kerinduan gitu kalau nanti saya bisa capai diamond auto sales master gitu ya, bisa ajak papa mama saya untuk hadir untuk melihat recognize-nya saya di situ. Nah, kemudian untuk pengembangan diri tentunya kan kita butuh untuk kita berkembang ya, untuk kita dapetin ini semua. Nah, saya akan meningkatkan skill saya ya mulai belajar teknologi AI gitu ya. Kemudian apa? Biar saya bisa kalau misalnya nanti keliling berbagai negara lancar, ya saya pengen lancar juga untuk belajar bahasa Inggris dan salah satunya Mandarin ya. Nah, kemudian lancar berkomunikasi, bagaimana saya meningkatkan skill komunikasinya saya gitu. Terus untuk meningkatkan leadership-nya saya, bagaimana saya bisa memimpin tim-timnya saya gitu ya. Nah, kemudian upgrade ilmu kesehatan pastinya karena memang passion saya salah satunya di kesehatan. Jadi saya upgrade ilmu kesehatan saya gitu. Lewat misalnya dari apa? Ya termasuk belajar dari Channel Atomi dan dari juga YouTube-YouTube yang lain gitu ya, yang pakar-pakarnya. Nah, kemudian untuk donasi ya saya akan menyediakan dana per bulan yang disisihkan gitu untuk membantu misalnya teman-teman yang saya seumuran saya kan udah mulai banyak tuh yang mengalami keluhan sakit dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi saya mau bantu teman-teman saya paling nggak sebulan minimal 1 juta per bulan lah gitu. Nah, itu Desember 2026. Terus menambah kalau buat saya Tuhan itu udah begitu baik sama saya gitu, bagaimana saya bisa mengembalikan apa yang udah Tuhan berikan kepada saya gitu. Nah, kalau bisa tuh jadi 20% gitu per bulannya. Nah, itu Desember 2026. Terus membantu juga misalnya Yayasan Yatim Piatu atau Panti Jompo gitu ya dalam bentuk dana gitu kan 2 juta per bulan. Nah, jadi kesemuaannya ini setelah saya hitung-hitung gitu ya, ternyata saya butuhnya gak kecil, butuhnya itu sekitar 100 juta per bulan karena ini ada kaitannya sama rumah juga gitu kan ya. Nah, makanya jadi
ya saya kalau dilihat gitu dari pencapaiannya, makanya kalau teman-teman lihat di sini gitu ya, ini ada bentuk yang kayak roda, tapi rodanya nggak bulat. Teman-teman bayangkan ya, kalau saya begini terus gitu ya, bentuknya ini kan ada titik-titik-titik-titik. Nah ini saya rumah masih minim banget lah ya untuk persiapan ke situ. Terus kendaraan juga masih termasuk minim. Nah kesehatan aja karena memang saya udah dari dulu ini yaitu lumayan lah ya, makanya poinnya bisa agak lebih daripada yang lain. Nah, ini setelah dihubungkan bentuknya renjul-renjul. Jadi kalau roda, Bapak Ibu bayangkan kalau naik mobil rodanya kayak gini nggak mungkin jalan. Nah, itulah yang disebut keseimbangan hidup itu nanti di sini gitu ya, teman-teman. Kalau tadi hidup seimbangnya di mana? Ya ini. Jadi kita mengupayakan dengan nanti targetnya, rencana yang mau dilakukan segala macam. Nanti diharapkan ini kan mulai mulai apa? Mulai naik nih poin-poinnya gitu ya. Dan nanti lama-lama bentuknya juga mulai bundar, makin bundar, makin bundar, semakin bundar. Nah, itu disitulah artinya roda kehidupan kita bisa lebih berjalan. Nah, bentar ya. Ini. Nah, jadi contoh target rencana bisnisnya nanti dibikin ya. Jadi harus ada itu. Cuma mungkin nanti next ya buat yang apa? Ada lagi yang akan sharingkan gitu ya. Setelah kita punya impian, tentunya kita harus punya target dan punya rencana juga bulanan gitu ya. Nah, dari rencana bulanan itu tercapai-capai nanti makin besar lagi gitu ya. Nah, rencana bulan ini juga saya untuk requalified lagi SM-nya saya masih berjuang gitu ya. Ya, bisa percaya bahwa memang kalau ini ada sesuatu yang baik pasti saya bisa capai gitu ya, si qualified SM-nya ini gitu. Nah, dan ini saya bikin sebelum kemarin promo Hemohin gitu. Jadi kalau secara ininya gimana ya cara saya nyampe gitu ya gitu. Ternyata ada jalannya, ada promo Hemohin kemarin itu ternyata setelah, makanya penting banget sebelumnya kita pede dulu aja, punya impian, bikin dulu apa yang kita mau capai gitu ya. Walaupun misalnya gimana ya, yakin nyampe gitu kan. Ya nggak ada semua orang juga yang yakin hidup ke depan aja nggak tahu gitu. Tapi minimal punya keyakinan merasakan ini pasti bisa nyampe nggak tahu gimana caranya gitu kan. Ternyata ada jalan keluarnya gitu ya. Paling nggak di sini saya udah qualified SSM-nya mah udah gitu ya. Tapi tinggal untuk ke SM-nya masih butuh beberapa poin lagi sih gitu. Nah jadi penting banget kita untuk bikin yang namanya menata ulang terus skenario kehidupan kita. Dan ini kenapa setiap bulan? Karena untuk mereminder kita gitu kan, atau ada penyesuaian, atau ada yang udah capai, atau kita mau capai sesuatu yang baru. Jadi kita terus update sih skenario kehidupannya kita gitu ya. Nah nanti ini akan setelah punya skenario tadi kan, jadi masuk dalam rencana-rencana kerjanya mau seperti apa, itu nanti akan dibahas oleh speaker lain di sesi yang akan datang ya. Nah teman-teman, kalau kita berbicara tentang impian udah cukup panjang lebar hanya bicara impian aja gitu ya. Tapi saya perhatikan kenapa ini penting banget karena termasuk saya pribadi juga gitu ya. Kita tuh nggak mudah untuk yang namanya bikin impian gitu ya dengan segala hal yang sudah kita alami selama ini gitu ya. Tapi dengan tadi saya bilang saya menonton video tadi dan ini saya mau kasih tunjuk lagi sebelum saya selesaikan materi saya. Video yang berkaitan dengan keterbatasan fisik bukan penghalang. Kita lihat dulu ya sama-sama. Perhatikan baik-baik, inilah pria paling tangguh yang pernah saya lihat. Sebuah kecelakaan mendadak merenggut seluruh bagian bawah tubuhnya, bahkan sistem reproduksinya pun hancur total. Sejak saat itu, ia hanya bisa mengandalkan kedua tangannya untuk bertahan hidup, menyeret tubuhnya yang cacat sambil bergerak perlahan di atas tanah. Awalnya, semua orang mengira ia akan tenggelam dalam keputusasaan, namun tak disangka, ia justru bangkit melawan takdir. Tanpa kaki, Yates menggunakan kedua tangannya untuk mengukur kehangatan dunia. Dan dengan senyumannya, ia mengusir kelamnya nasib. Berkat ketekunan belajar mandiri dan keyakinan yang teguh, ia akhirnya menjadi seorang konselor psikologis yang luar biasa. Kini, ia berkeliling dunia, memberikan ceramah yang tulus dan menggugah hati, membangunkan orang-orang yang terpuruk dan kehilangan arah hidup. Undangan untuk tampil terus berdatangan. Dan setiap kali ia naik ke panggung, senyumnya selalu berhasil menerangi malam kelam banyak orang. Dengan optimisme dan keteguhannya, ia mendapatkan ribuan penggemar. Namun, Yates tidak pernah menyombongkan diri, apalagi tenggelam dalam tepuk tangan. Ia bahkan sering menyumbangkan penghasilannya dari ceramah ke panti asuhan. Diam-diam menghangatkan hati mereka yang hidupnya lebih sulit darinya. Mungkin kamu berpikir Yates adalah orang yang beruntung. Tapi sebenarnya, tak ada keberuntungan yang turun dari langit. Yang ada hanyalah seseorang yang bertahan keras di tengah penderitaan. Saat hidup membuatmu hancur berkeping-keping, lihatlah bagaimana Yates, dengan tubuh yang tak sempurna, berhasil menyusun kembali serpihan hidupnya menjadi kehidupan yang gemilang.
Ya teman-teman, jadi kita lihat ya, ini keterbatasannya ini bisa bikin mimpi dia jadi kecil, benar nggak? Kalau mimpi jadi kecil, pasti begitu banyak masalah yang kelihatan gitu kan. Nah, tapi karena dia punya mimpi yang bukan cuma dream besar doang, dream besar, tapi benar-benar super dream gitu ya. Jadi kalau buat kita mikir gimana kayak gini ya, saya juga mikir nih gak ada alat reproduksi, saya masih bertanya-tanya gitu, ini gimana gitu ya cara dia hidupnya gitu ya. Tapi ternyata malah dia justru dengan keterbatasan fisiknya gitu ya, itu malah bikin dia punya super dream kalau saya lihat gitu ya. Dan bahkan akhirnya akibat super dreamnya itu, masalah itu jadi nggak ada gitu. Jadi kan kadang-kadang kita tanpa sadar gitu ya, saya pribadi misalnya, jadi kayak membesar-besarkan masalah, padahal kalau lihat kayak beliau gitu ya, aduh kayak begini gitu ya, malah beliau itu bahkan gitu ya, bisa jadi seorang konselor gitu ya, bahkan dicari orang untuk orang-orang yang secara mungkin notabene badannya sempurna, masih bisa jatuh terpuruk banget, bahkan minta konselor apa konsultasi sama beliau gitu kan, kebayang lah ya gitu. Nah makanya balik lagi, yuk kita sama-sama gitu ya, jangan jangan takut menghadapi hidup ini, dan yaitu untuk kita bisa mencapai sesuatu yang mengeluarkan semua potensi kita, itu kita harus punya dimulai dengan mimpi yang besar gitu ya. Mimpi yang besar akan bikin masalah itu jadi nggak kelihatan, karena kita berfokus kepada terus kita berjuang, berjuang, berjuang gitu ya. Dan nah, jadi jika Anda gagal merencanakan, Anda berencana untuk gagal. Jadi secara hukumnya juga itu ada gitu ya. Benjamin Franklin itu mengatakan seperti kayak gini gitu ya. Jadi kalau kita nggak mau merencanakan, artinya kalau kita, salah satunya adalah dengan kita bikin impian kan. Dari impian itu kita lanjut untuk bikin planning selanjutnya gitu ya. Dan ini satu lagi, nah ini Mr. Park Hang-il ya, dari beliau, banyak orang punya impian tapi nggak ada tindakan. Banyak orang tindakannya banyak tapi tanpa mimpi. Satu-satunya orang yang sukses adalah mereka harus lakukan keduanya, nggak bisa cuma mimpi doang atau cuma kerja keras doang, harus kedua-duanya gitu. Itu yang akan bikin kita bisa mencapai kesuksesan, bisa bikin hidup yang benar-benar seimbang gitu ya, bukan cuma sukses hanya di satu hal tapi gagal di hal lain, tapi hidup yang berkesinambungan, yang seimbang satu sama lain. 구독, 좋아요 눌러주세요.